تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي المام الأسنى ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لازموا يا إخوان نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهله أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا دعوة آبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبر كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق نبيك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberi kesempatan pula kepada kita, yang itu Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita. Maka dengan saat pada hari yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat ini, kita masih berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Apalagi pada saat ini kan di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mengandung suatu peristiwa yang mulia, peristiwa yang besar, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum Nabi. Maka oleh itulah orang yang beramal ibadah pada saat bulan ini, Allah mengganjarkan, melipat gandakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang berbuat amal soleh. Maka oleh itulah pada saat bulan-bulan yang seperti ini selalu kita perhatikan, kita jaga, dan selalu kita banyak melakukan ibadah, terutama ibadah zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Nah itu jangan sampai kita lupakan. Amun kada waktu pagi, waktu sore. Amun kada waktu sore, amun kada waktu berdiri, waktu duduk. Ada waktu berduduk, waktu berabah. Jadi artinya ada aja kesempatan kita. Amun kita kada sampat menyampaikan bulan yang seperti ini, bulan akan datang belum tentu kita menemui. Nah maka oleh itu kita berdoa lawan Tuhan nih, lawan Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai ke bulan Rajab yang akan datang. Nah, dan mudah-mudahan di antara dari itu kita mau melakukan suatu amal ibadah yang mulia. Ya seperti kita umrah umpamanya. Ada lagi seperti kita melakukan amal-amal yang lain. Apa amal yang lain? Banyak kali. Sedekah. Kita bulan ini kan bersedekah dilipat gandakan oleh Allah amal dan ibadahnya. Maka oleh itulah bulan ini kita sampatakan apa yang paling amal ibadah, yang paling mulia, yang paling afdal ialah menuntut ilmu. Nabi berkhutbah sidin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai semua umatku, ya ummati, berarti kita semua umat Nabi, perbanyaklah ibadah. Karena ibadah itu akan menyenangkan kita masa kita berada di alam kubur, masa di alam barzah sampai ke alam akhirat. Yang bisa menyertai kita dan menyenangkan dan melapangkan adalah amal saleh. Maka paling abdal kata Nabi kita di akhir zaman di kalangan umatku ialah menuntut ilmu. Nabi sampai dalam khutbah sidin, ya ashabi idza maratum biriyadil jannah farta'u. Hai sahabatku,
Bila kalian melewati dari kebun-kebunan surga, petiklah oleh kamu, ambil jar kita. Sayyidina Ali karramallahu wajah seorang bahrul alim, pintunya ilmu ialah Sayyidina Ali. Berdiri sini mendengar ada kebun-kebun surga di masa hidup dalam dunia. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah mariyatul jannah. Hai Rasulullah, apa kebun surga yang masa tak ada di dalam dunia ini? Kami tidak tahu, hai Rasulullah. Nabi menjawab, wahwa majalisul ilmi, yaitu Nabi majlis ilmu. Nah, jadi di bulan Rajab ini kita sampaikan duduk di majlis ilmu. Orang yang duduk di majlis ilmu, menurut hadis Nabi, dulu susahatan fi majalisil ilmi khairu min ibadati sana. Orang duduk di majlis ilmu lebih baik pada ibadah 1 tahun. Nah, jadi kita duduk sejam nih, sesaat di majelis ilmu yang seperti ini, itu lebih afdal kita daripada ibadah setahun. Jangan kita beribadah setahun, nah. Di rumah aja kan kita nih, kita kadang-kadang bisa kada baca zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Kenapa yo? Kebanyakan sibuk. Nah lalu kada tapi itu berha. Nah, amun kayak itu kada kita cari majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya itu mengandung rahmat, mengandung taufik, mengandung hidayah dan keampunan. Satu saat Nabi lebih baik pada ibadah setahun. Ini paling sulit kita carilah. Makanya carilah suatu majelis itu yang bujur-bujur tulus dan ikhlas. Kayak apa cirinya? Yang tulus ikhlas pertama dulu, kada mengharapkan keuntungan, kada memperhitungkan kerugian. Orang bermakanan kah kada kah? Artinya kita tetap berangkat, tetap tulak. Nah itu ikhlas ngarannya. Bila kita menuju ke makanan, belajar zaman kan di majelis itu orang berbagi nasi bungkus ya. Nah iya am. Jadi kayaknya ke akhirat tuh nasi bungkusnya dibawanya. Ketika ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, ketika masuk alam kubur, marrabuka, siapa Tuhan ikam? Nasi bungkus. Nah iya, sabar salah kita. Jika seandainya kada dipukulnya, kada apa-apa. Bila salah jawab, pukulnya. Kepatak ke bumi, cungkilnya pulang lawan bara daripada gancu api neraka jahanam. Hancur dulu badannya, kemudian kembali lagi. Tanyanya lagi. Nah disinilah kita membujurakan dalam suatu perkara hendak beribadah, beramal saleh itu dengan niat. Jadi niat utama dulu. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Apa aja semua itu dengan niat dia Nabi. Apanya aja tuh. Kita nih membakar dupa. Adakan guru nih pembacaan. Baku piah hirang tuh jar haram hukumnya. Baku piah hirang tuh haram hukumnya di mana? Jalurnya itu aneh guru-guru ini apa jar maulah kopi pahit manis itu adalah jar syirik. Kemudian memanduk dupa itu adalah jar kada bagus datangan karena iblis dan setan, jin-jin datangan. Itu ada guru yang kayak itu. Ini kada kawa kita perpagangi. Coba melihat lagi dahulu lah. Mulai Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani sampai Qutbur Rabbani Syekh Seman, seorang kutub wali. Terus pulang di kita di sini aja sudah ada usah ke Makkah ke Madinah sana kita. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sidin itu maulah dupa membakar sidin. Kenapa? Nabi menyuruh. Tatayabatil majalis wal mahafil. Ya. Bisa baca aja nih gurunya kalau kira karena tahu tujuan ayat dan maknanya ini. Nabi menyuruh harum-harumilah oleh kamu tempat tidurmu, tempat ikan bersemayan. Harum-haruminya Nabi. Kapan diharumi? Rumah, tempat kita. Nah seperti kita sembahyang, seperti kita masuk dia kita guring toh perabahan. Amun kita para bahan harum nyamannya dicium lakas guring, bahkan bermimpi yang baik-baik. Pak kita guring sabalah bau hancing, bau kantut tadinya Pak. Ini
Mimpi gin buruk-buruknya juga bebacaan nak ada pulang. Nah, satu. Ini orang nak ada mengerti tentang masalah baik pun nang zahir ataupun nang gaib, baik nang jauh ataupun nang paraknya ada tahu. Jika seandainya nya tahu kada kayak terus suaranya. Nah, masalah kupi pahit dan kupi manis. Kupi pahit dan kupi manis itu ada suatu roh dari malaikat di dalam kupi itu. Dan di situ ada roh para aulia. Dan di situ roh ada para salihin. Kenapa? Kebanyakan daripada para nabi dan para rasul, para aulia dan orang salihin itu pasti beliau tuh minum kopi. Pasti itu. Nah, orang kada minum kopi, nah lain jalur tuh. Kenapa? Nah, karena kopi itu banyak mempunyai satu manfaat. Yang pertama dahulu, amun orang nih mau minum kopi, insya Allah itu kada peguringan. Ini bebaya duduk bebaya berapa makar kalau karena tahu kisah lagi Pak bangun arah soalnya bantal begambar Kalimantan. Nah Pak taliur. Nah kenapa? Nah itu kada ada zat paraba dan parasa jurang. Kopi itu ada mengandung zat paraba dan parasa. Coba kalau orang kasurupan tuh, nah kan bisa ngalih kita. Apa ikam hendak nih? Assalamualaikum jadinya. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Bagus jak kami jak. Karena orang mulu lah. Bagus jak kami nih datang. Ada bapak aja kami nih. Nah ya itu kalau bukan ulo tak. Kami nak minta kopi jak aja lah. Kopi pahit jalah kami. Jangan kopi manis dia. Nah mana kopinya minum jak ampihan. Nah, itu kan kenyataan itu mereka itu hanya memakan aromanya aja, harumannya aja. Makanya kita mau itu bilang banyu panas. Kalau paru harus diharu Anda. Karena besok kan kita minum. Nah mana diinum, tasarena mana hantak. Ujar guru, amun nang pahit itu ubat. Amun nang manis itu nyaman. Manis, nyaman, anggap ubat juga jadi kayak itu tuh lah. Coba lihat orang para wali lah. Ini kita para wali banyak berkisah nih. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, cangkal beribadah apa ya sebabnya? Nah itu kita cari. Ada itu adalah saraf paraba dan parasa. Ini meraba-raba dirinya aku dijadikan Allah di dunia ini ditungguakan sementara mencari bakal untuk akhirat. Berpikir tuhnya. Aku bangun hatang malam, nah aku berzikir, bertasbih, bersalawat, aku berdoa non Tuhan. Nah, mudahan umurku ini dipanjangkan Allah. Mudahan rezekiku dimudahkan Allah dari jalan yang halal. Mudahan aku kau beramal ibadah. Nah, itu orang ada siapa jurang? Paraba dan parasa. Amun orang ada paraba dan parasa, tenangnya guring-guring. Nah, yang guring-guring kayaknya bangun-bangun naik. Kalau memikirkan diri nih, karena kalau ada alam kubur siapa yang mengawali? Yuk, siapa yuk ke kubur? Kita bisa laki nih, cinta, kasih, sayang. Paluk memaluk, pedusnya, cium-cium. Pak mati. Takurihingnya. Kenapa takurihing? Galang ditukarakannya, rumah ditukarakannya, orang mah hendak mah. Ya, pegamat pulang yang menerima. Nah, apa kabar model kubur? Nah, datang mukar nakir lawan gada. Tahu lah gada, tungkak. Barak daripada api neraka jahanam. Saat masuk ke alam kubur, nya bersuara sudah. Hai hamba Allah, saat ini kamu berada di alam kubur. Kan alam kubur itu 100 hari. Itu menurut riwayat. Lalu aku pada saat bertakun nikah. Marah buka siapa tuh nikah? Nah ini nangalih nih bisa tersalah jawab pukulnya. Waman nabi yuka siapa nabi kak? Wama imamuka siapa imamika? Imamku jadi untuk saya untuk dilanggar imam itu untuk. Nah bisa pukulnya. Ada orang marah buka siapa Tuhan nikah? Allahu Rabbi Tuhanku Allah. Apalagi sampai kita apa bahasa kita sambung.
Allahu Rabbi Jalla Jalaluh. Nah, ya malaikat kada takut ni orang ni, aku menakuni sabutin. Jadinya dua jawabannya. Itu tuh. Waman nabiyuka, siapa nabiyukum? Muhammadun nabiyya wa rasulullah. Nah, ya pulang. Ya malaikat ini kena kalau tak takut nih. Ini orang ini tadi tahu. Wama imamuka, siapa imam ikan? Imami Qur'an, Al-Qur'an imami Quran itulah imamku untuk kehidupanku, untuk kesenangan bahagia dunia akhiratku. Ialah aku berpedoman dengan Al-Quran. Buka hamnya. Kalau kita punya orang dia. Iya malaikat nih. Lalu Allah berfirman, ya malaikati, hai malaikat, khud biyadihi. Ambil tangannya. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Masukkan ke dalam surga aku nak ada bayi hisapan. Jangan bayi hitungan, langsung masukkan aja. Nah, ini orang nak untung. Itu naqad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung besar bagi orang yang dapat membersihkan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia selalu ingat lawan Tuhan, maka ia selalu melaksanakan sholat. Nah, ini orang-orang yang mereka itu bahasa kitanya kal arus. Matinya bagaikan pengantin. Orang berjurut mengantar ke kubur. Malaikat sudah menghadap. Malaikat rahmat, malaikat apa hafazah, menghadang sudah. Bidadari bersemayam. Ya kita selalu ya berhiasan. Jadi bidadari itu menyambut orang masuk alam kubur, kalau masuk surga itu bidadari menyambutnya berdandan. Wah, ini menyambut berdandan. Bahari itu apa ya? Berhias ya. Nah, ya boleh. Wah, ini kada lagi urusan berhias tuh inilah. Yang make upnya lama-lama. Kalau larangan kebanyakan mau make up, sakanya habang loh. Sekali apa tak tukar lang palsu. Nah, orang bahari apa kalau anak kawin tuh kupur nang simpel-simpel aja. Apa ya? Kupur bangka. Bahari tuh apa ya campur orang tanah liat na kuning tuh. Batak sapuakan orang kamu arok kancang orang. Ini Batak sapu kamu abang. Pak karena matahari silau. Apa yang laki ya bini ku lain kan. Nah, itu tadi. Salah apa yuk? Nah, salah kita. Salah apa? Perah jurang lah. Ya kita hanya cuma dengar. Kitab itu ada hanya 12 juta. Oh, orang. Aku mau 12 juta kan bukan kendaraan nyata. Ibu aja kan kalau pakai ya. Ya om juga pakai jangan ada aku nukar itu. Nah, gitulah artinya perhiasan dunia. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada hidup dalam dunia kecuali tipu daya muslihat. Nah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Di Al-Qur'an ada. Harta dan anak buah itu perhiasan dunia aja. Tapi si harta, si anak itu perhiasan. Nang dua ini kadang mutlak menyenangkan kita. Walaupun belum banyak harta senang, tertentu. Orang banyak anak senang, tertentu. Dua bisa memilas terus ke talinganya. Nyaman gue aja banyak anak tuh ya. Jadi juga kenapa nyamannya? Nyaman maulahnya aku bilang pada meliharanya. Kita tahu, ini bujur-bujur burai penjar. Karena anak nakal tuh penjar pasti terpilas talinganya. Ya, bilang jangan. Akan-akan tuh nang jihad kapalanya jangan. Kalau anak pipi burit, pupuk ada apa-apa. Berarti pupuk sedikit menjari ada apa-apa. Tangan juga ada apa. Tapi kalau dari bulu ke atas jangan. Kenapa sebabnya? Itu hilang tuahnya. Apalagi muha. Ketapak anak muha hilang tuahnya. Kada bertuah lagi jurang anak tuh. Nah maka jangan kita tempeling di talingannya tuh. Taling itu kan biasanya kada kurang pendengaran kan. Kita tapak di mata ya tuh. Hanya umur 20 tahun kacamata sudah. Nah, kita tapak di mumunan nih. Bungol katanya. Orang percaya coba kan. Kada percaya coba kan. Nah, ini di mumunan kalau tapak jangan pak anak nyamannya. Bungolnya kayaknya. Pak kita tapak di montong. Nah, bisa sambat kayaknya. Jangan anak siapa? Anak utuh tipang ya. Nah,
Iya anak-anaknya bujur. Nah, aja ditapak di montong. Itu jangan. Mendisapui kan kita lebih bagus. Amun ada nih, liur kah dia ada anak beliuran, jangan dilihatkan. Anak dibeli liuran, apalagi abahnya. Jangan dilihatkan. Kenapa sebabnya? Nah itu karena penyakit-penyakit menjalar. Penyakit TBC anak sampai ke anak-anak cucu-cucu menjalar itu. Jadi kita lalu uang, nah itu telah. Kita kan tahu kan itu penyakit tipes kah, penyakit paru-paru kah, penyakit hati kah. Nah itu tuh. Ya tadi apalagi abahnya beli urat sapui. Wajar bakti benar laki surang jana atau utang modal penyakitnya. Lah kayak itu tadi. Kenapa? Sebab kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kebersihan itu sebagian iman. Kita, apalagi kita. Ini aku beli dia, padahal aku menyapu. Nah, itu karena akibatnya menularkannya daripada penyakit. Makanya kalau kita minum, ini minum nomor kayak ini, nah. Minum kalau kita, jangan sama kali minum itu bernapas. Kalau bernapas behinak, jangan. Menurut John minum nah, aku belinya kita halak behinak, alih dulu. Nah itu adalah. Nah, amun orang minum nang tahu kayak itu, nang tadudi mah minum, kalau nang bakas diminum situ itu bial dawain 1000 obat jadinya. Nah, apalagi orang minum ini berbacaan pulang kayak ini, nah banyak banyak pulang. Yang minum berbacaan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'umar zamzam lima syurbalahu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya Bismillahirrahmanirrahim. Pas yang saja minum juga. Nah, diinum oleh orang nang dudi nih, itu jauh 1000 obat. Nah, alpi dawain 1000 obat kan dibatnya. Nah, sebaliknya bila orang minum tuh behina, apalagi kedua bacaan pulang, jangan minum. Buang aja karena kita menular penyakit orang tuh. Nah, jangan tuh. Maka orang bahari itulah TBC, tahulah TBC. TBC itu panjangannya tidak bisa sembuh. Anak bertahan aja ini. Nah, ini ada obatnya. Orang bahari madahakan lah, dia orang madahakan, tapi itu orang madahakan aja lah. Mau tentang anak tikus ya. Dia orang madahakan lah. Nah, orang kan apa jalan anak tikus itu ampe guru aja asma itu orang apa itu mau anak tikus nang nyaman orang ada itu tangkapan ngale apa guru jar 3 nang pertama kumbang tuh kumbang nang laki nang abang nakun apa irang tuh di sini kuning. Nah kumbang laki aja kita. Nah satu nang kedua timpakol aja kita. Ikan nang malata di atas air yang meluncak ya. Timpakol kalau kan. Nah yang undang. Nah timpakol. Nah ketiga bang sarang tahun. Tahu sarang tahun? Sarang wangi. Ada kalau lilinnya gitu. Nang belilin tak. Kita makan kalau situ ada madunya. Nah itu tuh. Itu ma'ampihi asma. Lawan nang kurang lanjak nih gembung jar hati. Nah ya tuh atau impadu kok pacah jurang. Nah ya tuh itu obatnya 3 tuh. Banyaklah diantara daripada obat-obat itu menurut Al-Quran. Tapi kita ingat di Al-Quran tuh kan pertama dulu wafu miha wa adasiha wa basaliha belum di kitabim mubin 3 aja. Di Al-Quran tuh wapu miha itu termasuk jar cabai, lain cabai rawit, cabai nang ada kalau jamu tuh. Nah itu tuh termasuk aja juar katumbar, termasuk jintan hira, termasuk tuh lawan apa kapulaga tuh lah menghandak kita nih campurin lawan kopi kapulaga kalau kayu manis lawan jahe jadi apa orang bahasa ini jahe bahasa kita tipakan jamur karing-karing sama kan
Lalu pulang apa kopi itu disangka pulang tutup, nah, tutup, tutup. Itu mau obati aja semua penyakit. Hah? Nyaman aja kalau obatnya kita udah sebuting mengalih benar nih. Kalau pemahiran kalau penyakit penyakit kulir, nah udah tahu aja kayak itu wakumiha. Wa ada siha adas kan adas itu kan begini ya saya tahu dah. Nah adas bagus juga tuh kita ambil kan sejumput gitu telah buat kecangkir banyu tentang cangkir banyu panas tuh kopi dulu random seperempat jam kah haro ada kita minum. Nah tapi maharunya nggak takan maharunya jangan lawan sindok. Nih juga salah aja lawan sindok jangan beri ke di sindok atau anu mineralnya itu jadi di kayu lawan kayu kita mulai kan sindok kayu. Nah nang baik itu apa yuk jadi sindoknya itu adalah dari bambu tahu bambu lah. Nah paring dia kita nah laut itu harunya nah itu semua penyakit ya itu tuh lah terutama kan kayak buru-buru tuh lah beberapa ulama-ulama nah kayak imam-imam masjid Al-Haramain itu nya setiap datang lah audasi yasin di saat badani itu nang disarah sitin rumah sidin pasti sidin nyorong kopi itu bila kita minum kopi menyamannya guring kada beliuran guring nih nyaman kan biasa orang kopi itu kalau guring ngalih kada guring nyaman awak sehat bangun bapalukan jadi kita bertakon dalam umi aminah lalu waidah nang maulah di dapur tuh waidah dalam umi aminah tuh umi mainah bini sidin ada sih umi aminah hadam sidin jadi bertakon kita ujar kita nang aku minum kopi itu apa campurannya ta'al antum jalwajis mana pada galil tajir pada galil jannah di sini jadi kam duduk di sini kam dulu coba aminah nih wandur fil hadal maqal jana wa fakihati hada ikhtarantum ya sidin nah ini aja sih campurannya ini buah ini ya sidin apa ya tadi kapulaga di jurung sidin apalagi ada nuncuk tantok kayu manis minyak ada aja sidin minyak ada iya jahe tadi nah itu campurannya sidin dijamur karing-karing disanga aja sidin karena hanya kopinya disanga pulang sidin tuh ada bisi khusus anunya pak mesinnya betak buat sidin gitu kalau halus anunya tuh jadi gelap. Nah itu ada alat lah kita pang ditutup di sini juga dia langsung gangsa tutup kayak itu nyaman aja kalau kita amun kita makan obat nah ini obat ini banyak nah bahasa kitanya penyakitnya apa ya terkadang bisa jantung karena bisa hati karena paru-paru karena ginjal karena itu bukan obat orang kimia jadi dipadahkan dokter aja nih kimia aja nah tapi kita anak sihat tadi mau talai sekalinya harus jantung pulang sekalinya maka mau karena jantung ini orang banyak masih takajud nah hati bangka kan masih nyaman paru-paru sakit masih nyaman cuma margin kita nang paru kalau dicatok berbunyi buk ya itu angin tuh kita harus apa jurang obat kita tradisional bahasa orang Dauro obat yang tantun di dalam Al-Quran. Nah itu kan bertahan daripada kita mengonsumsi obat daripada apa kan obat di dokter yang berumah sakit kalau maknya tuh menahan dia sejujurnya obat tuh hari ini kita makan esok ada labar tuh. Nah jadi di Al-Quran karena kita sebagai orang Islam pedoman dalil atau petunjuk ialah Al-Quran. Nah rajin Jepang dibaca nih lah rajin. Pian guru bisa bersuntik, aku juga kawan dihitungi bersuntik. Kenapa aja? Aku juga pertama dulu umrah pertama dulu
tahun berapa yuk bahari itu umrah pertama kan tahun 89 tolak haji nah itu mau suntik juga batu pulang ada umrah dari sekali bersuntik besok ada bisa suntik lagi aku dahun lagi dahun lagi suntik beri parisannya kenapa Pak jawabannya dia sihat aja nah aja kok harus suntikan lagi kita suratnya aja nah sihat ngarannya amun kita praktikakan atau kita amalkan insya Allah itu akan ada memberikan manfaat apalagi kita ini kan bapandir jar kita yang dihadapi mic nah ini kan elektronik ini ada mengandung suatu apa menarikan juga namun kurang-kurang nih ya bisa awak behalus awak ini kan ada mitrilumin ngarannya mitrilumin itu ya mah apa menarik hal kita nih yang orang bamik nih makanya orang kejujur jam itu beli harta suap itu ya tuh ada belaus mati orangnya mati takajud dia guru itu jar nah itu sebagai obat-obat kita karena ini kan bulan Rajab ini merupakan bulan kemuliaan bulan keberuntungan bulan kebahagiaan bulan maghfirah bulan rahmat dan bulan petunjuk jadi bulan Rajab ini kita ada orang musyawarah untuk Isra Mi'raj kahla acara apa umpamanya asal nang buju-buju reja nih bahasa yang ditanya jangan kita kada tulak apalagi disorani orang nah kenapa untuk ambil barokahnya pada bulan yang sedemikian rupa itu banyak bahasa kitanya kada tertentu satu aja kada ya, apalagi itu saat ini kan berada di majelis ilmu bulan Rajab ini luar biasa saat ini kita biasa tapi kayaknya saat kita anak dicabut roh ketika datang ketika datang malakal maut nih apa jadinya amun cager orang dicabut nabah arasan apa ujar malaikat aja jazaa'ukum fi a'malikum la ta'lamuna syai'an ujar malakal maut nang orang dicabut cager pengakarasan nih hai seorang manusia aku mencabut dengan sebab perintah Allah aku mencabut kayak apapun dia tetap akan aku cabut aku kada pandang siapa bahasa kitanya sesuai dengan apa yang telah engkau perbuat masih hidup dalam dunia ika kada tahu lawan Allah kada tahu lawan Rasulullah kada tahu lawan amal ibadah kada tahu lawan bulan-bulan mulia cabutnya ai umat menurut riwayat itu jadi bakal karasan yang cabut ya nang mati itu nang pulang kaling tidak ada nang kayak gelombang di bulan 8 nah kan bulan 8 itu gelombang ganda di laut itu nah kayak itu tuh orang nak mati itu. Nah amun orang cagar anak mati ini orang di banyak amal saleh apa aja nak hai hamba Allah engkau saat ini menjadi pengantin jadi kita. Ikam saat ini jadi pengantin. Kayak orang pengantin tuh senang kalau dilihat di orang, dituntun orang, diperhatikan orang. Nah itu juga kita tuh nangaran kita anak mati nih. Banyak bisa amal dan ibadah pas pengantin. Antar diantarakan orang. Sambut disambut orang. Gembira digembirakan orang. Doa didoakan orang kan kalau pengantin nah sama tujuan orang yang meninggal dunia nih dalam keadaan banyak amal saleh maka disambut oleh bidadari cantik dia nambungas kayak itu teleh dan ia berhias sebelum menyambut kita bidadari itu kecantikannya kebungasannya aja kita dicuncung makannya nih jari manis ke dunia nih gila sedunia ada gampang berarti itulah jari manisnya aja lebih amunnya meludahi di laut nang luas itu nah manis lautan diludahinya aja ini karena sebagai jongos kita jadi kita sebagai khodam kita di surga karena apalagi yang masuk surga tuh bibinian kan bibinian ini punya masuk surga tuh kadada jam Nabi masuk surga tuh orang tua kada masuk surga
menangisan tutuha. Kasihan. La tadkhulul jannata ajuzan, jangan dikatakan akan masuk surga orang nang tuha. Nang Tuhan nang surga dari lagi. Menangisan orang kasihan. Ya Rasulullah kayak tahu kami sudah Tuhan ini. Dan Nabi bukan masalah urusan Tuhannya. Karena orang nang Tuhan masih hidup dalam dunia, ia mati masuk ke dalam surga itu karena diganti kulitnya, kulit yang baru menjadi apa, lebih cantik daripada nang asal di dunia. Nah itu jangan Nabi. Jadi di orang masuk surga itu ada orang di surga itu tuha ada semua anjir anu bertahan. Jadi ke dalam Tuhannya di surga itu. Nah di dunia ini banyak orang Tuhan juga. Nah itulah keistimewaan dari orang-orang nang mereka itu banyak melakukan amal soleh. Kemudian ini sambungannya. As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan dari surga. Jadi orang sabar itu sebagai perbendaharaan surga. Masih dalam dunia sabar. Sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam menimpa musibah. Kita banyak anak bebas sabar kita meninggalkan. Nah, itu tuh. Sampai waktu zuhur sabar kita meninggalkan. Hancap salat zuhur. Nah, itu tuh. Sampai waktu asar hancap kita melaksanakan salat. Ada baisi duit hancap kita bersedekah. Nah, ada kesempatan baik kita hancap berzikir, bertasbih, bersalawat. Artinya mengambil kesempatan dalam suatu keuntungan. Nah, kayak itu tuh sabar artinya kita meninggalkan. Kita dapat musibah, sabar kita dalam mendapat musibah. Dapat kita garing, maka garingnya pulang komplit pulang. Kepala sakit, rakungan padas, batuk persiangan pihak, hidung berhingusan. Nang di bawah pulang pengamihan. Babayah nggak wudhu, tak antukan pulang. Nah, ini mah kurang-kurang sabar, bisa menggorek nih, bahajar. Allah ini kada adil. Orang itu ada mana sugih, mana banyak berduit, mana sehat. Seorang ini mana kada berduit, mana kada sugih pulang, garing pulang. Nah itu menggoreng caranya. Nah, kayak apa kita supaya sabar? Nah, supaya sabar kita kayak itu. Tak dapat musibah nih garing. Tak sakit kepala, alhamdulillah aku sakit kepala aja. Tapi muntung tatap makan terus. Nih, hidung tatap aja behina. Mata tatap aja melihat alhamdulillah kepala aja sakit. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba ini sangat lemah, kada puasa. Engkau nama kuasa. Ya Allah, hilangkan penyakit kepala nih. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu orang sabar tak jadinya. Bila kita menggorek-gorek karena ia kada sabar jadinya. Nah, maka bila orang kada sabar dalam musibah, itu disiksa karena di akhirat. Nah, mana sudah sakit pulang, mana disiksa pulang, karena apa? Ia kada sabar. Karena sabar itu merupakan suatu adalah perbendaharaan dari surga daripada beberapa perbendaharaan. Jadi menghadap kita isi perbendaharaan di surga, kita banyak kita sabar. Ma guru jar ulun mata banyak ada sabar gue aja. Nah, makanya kita banyakin menyebut asma Allah. Asma Allah namanya ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim itu baca. Lawan zikir banyakin. Ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Berapakah kita baca? Nangringin kita penyakitan, darah tinggi, karena masalah darah tinggi, Pak. Dia bisa iblis nang bersemayam di awak kita, melata aja di dalam hati kita, dibujuk dirayunya, masuk ke talangnya kita, masuk ke mata kita, masuk ke kepala kita. Nah, lambaram tuh selalu macam-macam. Kenapa ya? Karena dirasuk oleh iblis dan syaitan. Nah, amun kita banyak berzikir, ya keduanya berparah panas. Karena sifat zikir itu panas. Lalu kita apa? Banyak mengambil air wudu, banyak kita beristighfar,
banyak kita bersalawat lawan Nabi. Iblis dan syaitan itu kedua-duanya. Maka oleh itulah orang-orang yang berilmu, jadi orang alim kita, itu ditakutani oleh iblis. Ini pernah satu kejadian, ada di masjid tuh orang tuh guring, di samping tuh guring, ada di dalam masjid tuh orang sembahyang. Iblis nih anak masuk mundur, terjadi. Lalu ditakuni oleh apa? Sahabat, ya lain hai iblis. Kenapa kamu jadi apa? Kayak itu, masuk ada keluar pulang, masuk keluar. Aku takutan aja lawan orang nang apa nang guring tuh. Ay. Kenapa iblis? Aku orang sembahyang tuh aku takutan. Tapi aku nang guring tuh aku takutan. Lucu ikam nih. Orang sembahyang menghadap Allah, ikam kedua nih apa wani. Tapi pak orang nang guring di higa itu, ikam kedua nih perlu guring. Hai apa manusia. Bujur nang guring itu tahu lah, jadi aku takutannya alim sekalinya. Nah, orang tuh berpengetahuan jadi kita. Aku goda karena orang sembahyang tuh salah sembahyang, bangunnya bujurakannya. Aku nang tempat kalah. Gitu aku jadi takutan. Jadi orang alim itu guring aja kita takutan iblis. Apalagi bangun biasa kitanya. Nah, itulah arti kelebihan ilmu. Dan hakikat sabar itu yaitu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadukan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi mau kita dapat tuh jangan gurunung-gurunung, kita jangan kaduakan lawan Tuhan. Ya tadi sakit kepala umpamanya, ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah ulun hanya kepala aja sakit, tapi ulun kada sanggup ya Allah nah rasanya. Ya Allah, ampihakanlah berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang sabar tuh. Nah, jadi garing orang tuh menjadikan suatu pahala. Ada orang nih disebut ke ngarannya, kita mau yang ngarannya. Orang tuh berjualan kalau sebulan kita Arab guru aja tak angkat ke mudanya. Belum bila sebulan lu hitung guru aja ada berapa hujungannya. Sekali tak angkat mudanya. Lalu mudanya tak angkat. Jangan tak makan ke apa? Macam-macam aja guru aja. Makanya itu nah. Padahal kan berjualan cuci berhujung. Ibarat bawang tuh 40 sekilo. Jual 45 aja. Nah, ini mah bola. Ada sampai 50 berjual. Ujarnya tadi. Ujur. Ulun ini kan siang guru aja berjualan apa bahasa kita amas palit yang belapis tadi. Oh iyalah jadi mereka juga sangat guru aja. Itu pian kuliah aja seharinya apa 5 juta aja. Kan bujung banyak guru aja itu. Tapi pian ulun hitung sebulan tak ada bisa aja saja. Men malam ulun guru berjualan pulang aja di rumah. Jual apa ya kan di rumah ya pacar ikinan macam-macam puja segala apa. Nah malam siang itu kan apa bersih aja ini. Nah kenapa ya guru aja. Nah ikan jual tuh ada 3 biasanya aja. Yang pertama dahulu ikan cakat keluar anak. Tahun ini ada guru aja. Nah cocok dengan satu. Yang kedua ikan jangan orang ajan. Nah harusnya ada guru para pelanggar aja. Nah Bapak jam mendengar ajan itu berdiam ke apa? Berdiam ulun jar. Dah cocok orang ikan. Itu malah nang bisa ada berberkat. Orang boleh dengar orang ajan tuh balik-balikan sahuti dulu. Apalagi orang ajan tuh nang batarjik jurang. Dah orang bang aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar jadinya. Nah batarjik ngarannya. Kita ada banyak huti. Amun kita nih masuk juga ke dalam surga, bisa di mandudian masuk ke dalam surga. Kenapa? Di kiau ada mendangan. Nah, jadi mun ada orang bang kita sauti duduk dulu kita. Nah, kita kan kadang jangan akan sembahyang aja istirahat dulu kita. Hormatilah waktu itu bahasa kitanya. Orang bang itu kan sampai waktu. Nah, hormati waktu kita duduk dulu. Sambil kan kita beringat
Kan kita kadang-kadang jangan langsung memang melaksanakan sembahyang nih. Karena ada sibuk, macam-macam manusia nih sibuknya. Duduk dulu, dengarkan dulu, sahuti orang bang. Kan nyauti orang bang tuh bilangnya, bang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Nah, hayya 'alas shalah. Ya, nah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sautannya. Jangan kita kada menyahuti. Duduk lu setumat barang. Biar rasa menjuali orang nih, maaflah dulu lah kita orang pang. Nih, kau aja kita bersuara mempaham nih orang menukar, terkadang menukar kita paham juga. Nah, menggesak terus. Timbangan ampunku, jangan luka saun. Ibarat bawang nih. Nah, kan kayak itu. Jadi orang jual beli ini memang banyak bahasa kita ini ada sabar. Namun kita sabar, itu kita dapat pahala bahasa kitanya. Nah, jadi kita jangan mengeluh yang lain daripada Allah. Apakah terjadi lain kita? Itu sebagian tanda orang sabar. Dan sabar atas berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Yaitu fardu atas tiap-tiap orang mukallaf. Jadi orang sudah balik wajib hukumnya kita sabar, kita berbuat taat. Nah, artinya sembahyang itu kita sabar. Jangan tergupu-gupu. Ini kadang-kadang karena baca hancap sembahyang nih, baca hancap, baru panas, baca hancap. Pak apa angkat takbir, pas angin datang, pas kelihatan gurit. Nah, kalau apa di singkai, jualnya ada sabar aja kita. Orang dilihat dulu, jangan terlalu tergupu-gupu aja kita. Inna ajalatu minasyaitan ya Nabi. Orang yang selalu bersegera itu daripada syaitan. Ya, nak kejadian merasuk baju, baca ancap, semua terbalik baju. Sampai ke pengantin, jurung baju ganti terbalik. Anak membahas jual kayak apa? Soalnya jahut-jahutannya apa? Yang di luar kan jaringket, jadi aku balik kayak alasan. Nah, ya itu adalah. Jadi artinya orang yang berhancap-hancap di kita itu daripada syaitan. Jadi kita kalau anak apa berdiri dulu. Karena manusia itu ada mempunyai seribu jarak di awak kita nih. Kita tuh terkadang-kadang kan bisa juga kita beraktivitas atau pisau ini, ya kita bergawi. Kasih tuh kasih ini kalau kita tuh berpikir terkadang orang macam-macam lah kita tuh. Ini kan panas nih. Lalu kita anak tulak ancap itu bisa ada yang tinggal tuh. Kenapa ya? Sarap tuh panas sudah. Jorong bau berdiri dulu, bau duduk kalau istirahat dulu. Apa ya nanti aku bawa nih. Nah, insya Allah kan tinggal tuh. Bila itu baca ancap ada nanti tinggal. Jadi nah itu tuh artinya sabar. Jadi banyaknya kita baca nama Tuhan ya Halim, baca zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak. Lawan kita pendinginnya salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kayak itu tuh. Dan sabar atas berbuat taat dan sabar kita meninggalkan maksiat. Hati kita kada menggawi. Itu hukumnya wajib tiap-tiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan demikian lagi sabar atas bala dan segala kesakitan itu fardu atas tiap-tiap orang mukallaf. Nah, kita mendengar kedua di layar televisi nih. Wah, ini kan orang di HP. Di sana-sana banjir. Di situ sini longsor. Dah kalau di anu jar puting beliung, hancur rumah. Di anu jar kapal karam, matian orangnya. Di sana aja tabrakan. Sana aja tabrakan, hancur monturnya orangnya mati. Yan, dengar kalau kita orang biasa kayak itu tuh kan ngadanya bala. Amun kita ada sabar. Amun kita sabar, nah itu menjadikan adalah suatu amal. Makanya kita belajar sabar di orang kalian. Supaya nang banyak sabar itu ya pertama dulu jangan terlalu banyak makan. Orang kebanyakan makan tuh banyak lebih sabar. Kenapa ya? Ya nang
kajian kakanyangan silawar teh jerat mati terucut silawar nah baca ancap tadi nah ya kayak itu tuh hasil buahnya. Adapun sabar atas perbuatan yang sunat, meninggalkan yang makruh dan yang mubah. Nah, kita sunat juga meninggalkan yang makruh dan kita meninggalkan yang harus, itu sunnah kita. Artinya meninggalkan dunia yang lebih daripada hajat, maka itu sunat. Artinya sudah kenyang tuh istirahat dulu, jangan makan yang lain lagi dulu. Nah kayak itu tuh lah. Ini kada 3 piring, makan yang benar ini. Keluar soalnya orang jago gondong, mau karap lah udah habis jam 4 buting. Nah ini orang bahasa kitanya rakus. Nah ini iya tuh orang banyak ada sabar orang ini. Dan orangnya banyak karena penyakit. Sebab penyakit itu datang dari pencernaan kita. Itu sunnah kita tuh. Jar Nabi kita makanlah ikan ketika lapar, minumlah ikan ketika haus, istirahatlah kamu ketika uyung. Jadi kita mun lapar hanya kita makan, mun haus hanya kita minum, mun kita uyah istirahat dulu. Nah, beberapa dulu, lah duduk dulu tamale. Nah itu jangan dikarasi bahasa kita. Itu hukumnya sunnah. Menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Kita jaga kesehatan kita itu hukumnya wajib tuh. Supaya sehat itu kita supaya nyaman beribadah. Coba lihat orang sembahyang. Orang sembahyang itu lah orang stroke lah, orang waras lain sembahyang. Orang stroke tuh maka harus kita kaliwai kasihan. Kalau sujudnya harus sempurna lagi anak juga kan lain kalau. Jadi yang paling nyaman itu adalah melakukan amal ibadah itu orang yang sehat. Kayak apa supaya sehat? Ya kita berpelihara daripada bersegera sesuatu apa yang makan dan sebagainya. Makan yang halal. Nah halal pun kita jangan juga bahasa kitanya terlalu banyak. Artinya sedikit-sedikit aja. Dan demikian lagi sabar atas membalasi akan seseorang yang menyakiti akan dikau. Nah, jadi kita sabar juga orang yang menyakiti kita, menyambati kita, menguyak kita. Kita sabar aja, kembalikan kepada Tuhan. Orang nyambati kita nih, umajar si anu itu aja, hirang awaknya, kayak puntung, hidungnya pulang aja, kayak boneka, minta hidung deh, mata pulang galak aja, rambut guguran, lakas benar kembali lagi, jangan, kenapa ya kayak itu, dengar umur jodoh nasib rezeki itu, padahal tahu bang, ada orang nanggung sugih dokter pulang, ada datang ke rumah tuh kan, orang ini sugih kalau rumahnya harus benar, nah fasilitas ada mobil, ada kendaraan berapa buah basic, toko adanya basic, perusahaan amplang ada basic. Nah, ini nih dokter sudah hendak belaki kan sing latihan. Kalau secara akal orang bungas sana kayak itu, makanya abah itu Arab, bungas benar orangnya. Tapi kenapa jadi belaki tadi? Makanya belaki. Kalau ini gue datang latihan di jar, tinggi langit tinggi lagi harapan ya. Apa jurangnya? Kisahnya. Tinggi gunung tinggi lagi harapan ulun jangan ganang gunung apa gunung dan lagi harapan ulun jangan apa jurang. Biar nih. Aku nih gue jadi bisa anak. Oh iya kah? Umurnya gue sudah 35 apa 40 ya umurnya. Oh iya kan ya. Latihan beginian guru aja. Kalau dilihat kayak itu gue kada mungkin kada ada orang hendak. Iya kan ya. Kenapa? Ini malah gambarnya aja. Udah sebujur orangnya. Nah, kenapa? Kayaknya dia pengen hendak ya. Kayak apa ya gurunya? Nah, jurang kada tahu kan kita lah umur jodoh nasib rezeki ini cuma syariat ya. Syariat jurang jangan dilihat kan. Iyalah guru aja. Sabar juga bersyukur aja. Menahan nih. Bingung ulun aja. Jangan bingung juga untuk urusan Tuhan. Kita minta lawan Tuhan pula. Insya Allah jarang menikah hakun bersyariat. Bisa lakas saya. Yang doa, doa di bulan kalian sudah aja.
Ancak mana berdoa sudah yopos di gunung ya. Berdoa nih. Mbah Jabar Rahmah itu kan gunung kalau. Nih, Jabar Rahmah itu gunung. Berdoa berhimbat gue aja mendoakan ulun nih. Kan mamanya tuh mendoakan. Artinya kabul kadang. Kan tujuan jarang pada datang. Nah, jangan coba aja nah. Dikoreksi besok ini nih. Dilihati, diperiksa, dirasakan. Kalau kita jurang banyak makan tentang haram nih, itu bisa juga mencegah kayak itu. Satu. Nang kedua, jurang jangan tapi banyak menguyak orang. Jangan menguyak orang. Cuma matang-matang surang bungas lah, orang kada bungas juga ya. Nah, jangan. Nah, jangan jurang kayak itu insya Allah. Ngarannya siapa gerak? Ini ngarannya guru aja. Ngaran abahnya siapa? Ini. Ngaran pian siapa? Ini. Oh, jurang cocok. Kayak ini jurang karena kapalangan jurang bahari. Kenapa kapalangan tuh guru jar? Jurang ini hendak orang udah hendak. Orang hendaknya kada hendak. Ini hendak orang udah hendak. Harus bujur pas guru aja. Nah, nyapas tuh anak tuh. Syariati jurang kayak itu nah kasihan jurang ini kayak itu. Jurang ngarannya tuh ya kita tambahi supaya lebih bagus tadi segera sempurna jurang kayak itu. Itu yang menurut hitungan tuh jurang itu syariat. Yang kalau sangalekam jurang gangan tuh dah kalau mengada kita buat uyah mana bisa masih. Ngada buat nah, ilah aja. Nah, jangan kita berpasrah lawan Tuhan, dasar bujur, dasar kita masuk neraka, berpasrah bisa masuk neraka juga. Nih, neraka wajar kayak itu. Kita harus melakukan syarat dan syariat. Belum dulu berapa yakin lawan Tuhan aja pangjar. Cocok jurang, ya, sanggup lah ikan kayak itu. Ini jika mengeluh, nah ketika pada sanggup, jangan hal kayak itu kan. Kembalikan kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Nah, kayak itu, iyalah. Terserah pian aja guru aja. Sekalinya apa? Ingat tangan tadi jurang tadi lah. Nah, ajar kada aku berdoakan juga. Mudah-mudahan berkat ini nih. Minum jauh tak masakan. Mudah-mudahan nih. Allah Ta'ala nih. Seminggu menelpon sekalinya. Apa guru pian kami ambil lejar. Orang malam ini bajur duit ya. Nah, siapa nama bajur duit? Saya semalam guru aja. Sudah kejurangannya ini ya. Bah, aku jangan kejauhan tuh kulir. Yang mendoakan aja gitu. Iya kan, dasar memang itulah adanya. Jadi artinya sabar itu kita benahi juga syarat dan syariatnya. Jangan juga diam. Kan wajib kita itu apa bahasa? Kita garing berdiam aja. Dasar ada sambung juga. Ini kada obat kita barang aja bawa betul kita kada berduit mamanya. Minta banyak kalau orang. Aja emang doa tadi. Barang aja apakah? Nah, kayak itu tadi itu harus ada syariat. Siapapun yang bahasa kitanya nang menzalim lawan kita sabar. Maka kita hukumnya sunat menahan diri. Maka kita akan dapat pahala yang demikian itu sangat besar di hadapan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sesungguhnya disempurnakan oleh Allah Ta'ala akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan tiada dapat dikira-kira. Nah, artinya pahala kita tuh pada kawah dikira-kira. Banyaknya Allah memberikan pahala. Kita sakit kepala tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, sakit benar nak kepala aku ini kada sanggup aku menahani. Ya Allah, nak berkatnya Rasulullah, berkat zikir, berkat tasbih, berkat salawat, berkat istighfar, ya Allah, nak ampihakan ya Allah kepala aku. Ada nama ampihakan hanya Engkau aja. Amal ubat tu manahani aja. Lalu berzikir, nah ini. Ini dulu kami ada bisik masuk keluarga gitu tadi. Si Dinto umur si Dinto 89 tahun. Pas meninggal si Dinto pas 90 tahun umur si Dinto. Sewaktu Sidin hidup, kita rancak berdapat di Marabahan situ Sidin. Julun pian ni julak bahasa jala pesuntik, ada aja Sidin. Bisa julak pian banyak urut embor bisa aja Sidin. Mau pian sakit tuh kayak apa? Aku sih kedua ini makan obat, takutan aku sih tidak boleh bersuntik, dicucok di sini sakit. Bah kayak apa julang pian? Aku aja Sidin bila aku sakit parut. Aku dulu cuma Sidin. Bodoh aku menghadap kiblat. Duduk aku aja Sidin berzikir aku kumulakan zikir cuma parokok kayak itu Sidin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
pokoknya sampai ampih tuh aku cuma berpikir ampihnya sih Din. Nah itu bang aku sakit kepala aja sih Din, padahal aku udah tinggi, udah tahu juga aku aja sih Din. Berpikir aku guru aja di sini tadi. Ah, kan mau kan uban tapi kadang aku minum banyu aja, baca tiap Fatihah aja sih Din. Ampih aja sih Din. Hah? Itu orang bahari lah kekuatan hakikat dan etikat sidin. Jadi kita menuruti itu juga. Kenapa? Sebab obat itu kan menentukan mengampirkan penyakit kata tuh. Terkadang-kadang harus bapak tunan aja. Kan bayi itu ngalih kalau dikasain minyak telon kebanyakan lupa. Ya itu kalau diurut kehalusan, kalau patah tulangnya. Nah itu kalau bah kayak apa? Tawar bang bahari. Ada bidan dan di nanti kalian tuh ada juga tuh apa nasi dintu. Cinta kan bidan beranak bahasa kitanya. Mau rekam bisa juga si din tuh. Jadi betak kono si din. Oh, ini apa cuy si din? Pian tuh ulun lihat kakak tuh lahir kena sehari dua tuh sak menangis ya. Maarit anu aja, maarit takin pusat. Adanya aja si din, desa sakit parut juga. Nah, mbak pian tawar juga timpul. Guringnya apa bacaannya nih? Sin bersupan nih si din. Nah, apa jalan bersupan? Ulah takut biar apa banjur malih nih. Ya dikasih minyak telon tak boleh minyak kayu putih, bagi minyak angin baginya. Ngalih jurang. Diangkat ngalih juga, diurut ngalih juga. Iya sih dia. Ngalih guru jadi bacaannya jar. Dia menyalin dulu biar lebih jajah lah biar bersyukur guru ajar. Harap apa ikan boleh ilmu dah aku aja sih dia. Kan tentu biar dia banyak ilmu tawar kan mau ampih ya pak. Biar dia ditawar bila tanggal gurihnya. Padahal kan sih dia. Bismillahirrahmanirrahim jadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batas tum. Batasikan jangan apa? Tut Sulaiman. Batasikan saya belakang tut parutnya nyaman di sini. Lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak itu aja sih dia sekalinya. Taguring kalak si bayi tadi. Hah? Kalau jadi artinya kan ada masalah apa obat kemampihi kan doa kayak itu aja kan ampih maka bagus ada kalau pantunannya batas tut Sulaiman di sini bataskan berapa kantor parutnya nyaman di sini bujur kalah lebak kantor nyaman tuh parutnya orang bahari lah ada kita ini lolong cari obat ya terus ya artinya apa lalu kita jaga banyak ya alam ketahuilah pula oleh kamu dan sabar itu ada 3 martabat. Nah, ini sabarnya ada tiga martabat. Pertama, sabar orang yang awam. Nah, kedua, sabar orang yang muridin. Nah, ketiga, sabar orang zahidin dan salikin. Insya Allah minggu akan datang aja kita bacaan inilah. Nah, tiga martabat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita. Semua Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah dan cara jalannya halal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya Allah wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma hadina min 'indik وآفض علينا من فضل وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب حكمتك يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Mintanya lah.
Salim dulu. Salim dulu. Salim. Wah, mantap.